Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD. Dan kalau kita perhatikan Euro USD saat ini sedang berada di area support di tahun 2002 atau lebih tepatnya itu di tanggal 1 Agustus ya 1 Agustus tahun 2002. Jadi ini support yang cukup rendah kalau kita perhatikan dari sini, dan the next supportnya itu ada di level harga 93.400 sampai terendahnya itu ada di tahun 2002 juga ya, di 1 Mei tahun 2002 itu di 91, di harga 90.390. Kalau kita lihat memang euro ini ya dia sempat terbang cukup tinggi atau naik cukup tinggi ke 60.10907 ya. Kemudian turun lagi untuk di tahun 2022 ini ya sampai ke area support yang cukup rendah kalau kita perhatikan di sini. Nah, kalau kita lihat dulu dari analisanya, di sini saya menggunakan area Fibo sebagai analisanya, ya karena memang harga sudah cukup rendah, jadi kita pakai Fibo saja untuk analisa. Nah, di sini kita ada juga indikator EMA 50 sama EMA 20. Jadi indikator EMA 50 itu adalah warna biru, sedangkan EMA 20 adalah yang warna merah. Nah, kalau kita lihat memang masih posisi untuk did cross untuk si indikatornya ini. Jadi kalau misalkan dia did cross, artinya posisinya itu masih dalam kondisi downtrend. Lalu kalau kita lihat memang antara garis EMA 50 dengan EMA 20 ini, ya jadi EMA 50 itu yang warna biru, EMA 20 itu yang berwarna merah. Jadi posisi itu masih cukup jauh ya, yang artinya di sini harganya itu masih cukup turun, atau masih turun itu masih cukup kuat. Nah, kalau kita lihat memang lebih cenderung untuk melakukan koreksi, ya ini hanya koreksi. Jadi kalau misalkan minggu depan dia naik, ini kan dia lagi di Fibo 423 ya, poin 6 sampai 450, atau kurang lebih di harga 97.000 sampai 96.798 ya. Kalau dia pullback di sini, ini juga bertepatan dengan supportnya, maka dia kurang lebih maksimal koreksi sampai di sini dulu ya, di 97.740, karena ini kalau kita lihat di 4 jam ini dia ada height yang sebelumnya itu di sini. Nah, jadi begitu dia bisa break dari sini baru dia akan lanjut naik ke harga sini 98 ya, 98123 sampai 98345. Tertingginya itu ada di sini di harga 1.00499, karena ini adalah area sideway-nya dia sebelum dia melanjutkan downtrend-nya dia. Jadi memang kalau kita lihat kalau dia mau berganti trend, ya kalau dia mau berganti trend dia itu harus minimal bisa breakout dari area ini dulu. Ya, jadi si 500 ini. Jadi harus naik ke angka 1 ya, atau lebih mahal dari dolar lagi. Saat ini kan posisi si euro ini memang lebih murah dari dolar. Ya bahkan jauh lebih murah dari dolar untuk saat ini. Lalu kalau kita perhatikan dolar sendiri pun saat ini sedang berada di area resistance ya, trendline bulanan dia atau channelingnya dia di sini. Nah, kalau misalkan dolar mau turun pun ini kan pakai time frame bulanan ya. Kalau kita lihat di sini di daily-nya, oke, kita lihat di daily. Nah, di daily ini kalau kita ukur pakai Fibo, maka target selanjutnya itu kurang lebih ya, kalau kita lihat di sini target selanjutnya itu kurang lebih ada di harga 116 ya sampai 118. Ini kita ukurnya itu dari si Fibo daily-nya dia ya. Untuk saat ini memang si DXY ini sendiri sedang berada di harga 161 ya, atau Fibo 161.8 sampai 188.8, yaitu kurang lebih di harga 112.25 sampai 113.52. Ini juga kalau kita lihat ya, untuk area ini harganya itu kalau digeser ke samping lagi ini ada di harga 2002 juga. Itu kurang lebih di tanggal di 1 Mei 2002 kalau kita pakai time frame bulanannya dia. Jadi memang untuk harganya ini sudah cukup tinggi ya, walaupun di dunia forex ini memang tidak ada kata cukup tinggi ataupun cukup rendah, karena memang semua harga yang di sini itu digerakkan by sentimen pasar sama juga sentimen ekonomi yang saat ini sedang terjadi. Nah, kalau dia mau lanjut naik nih, dia harus breakout dulu dari 113.52 ya, atau breakout dari trendline merahnya ini kan, ini kan trendline dari si channeling harganya ya.
baru dia nanti target selanjutnya itu di sini kalau dia breakout. Nah, di sini 116.95 sampai 118.22. Tapi kalau dia gagal breakout dari area ini, ya kalau si dolar ini gagal breakout dari area ini, maka dia akan turun ke sini untuk retest dari area breakout dia di tanggal, ini kan ada resisten ya, di tanggal 13 Juli. Di kurang lebih di harga 109.34 di sini. Jadi si Euro USD nanti juga kurang lebih akan naik lagi ya, kurang lebih ke harga ini di Fibo 288 sampai 261, yaitu di 98123 sampai 98345, sampai tertingginya itu di sini di 1.00499 atau 00500 ya. Kalau kita perhatikan, memang secara keseluruhan secara pergerakan si DXY ini masih uptrend, tapi dia potensi nih. Ini minggu depan nih, terutama hari Senin harus kita perhatikan nih si DXY ini dia pullback atau enggak. Kalau saya perhatikan memang dia tuh lebih cenderung untuk pullback karena kan ini kan resisten bulanan ya. Ya, dan memang dijaga dari tahun 2009 si trend line-nya ini atau si channeling harganya ini. Jadi mungkin dia akan naik dulu dikit ya, nyentuh ini baru dia turun ke bawah. Begitu. Tapi itu kan pandangan atau berdasarkan analisa yang kita lihat di sini. Tapi kalau untuk realnya nanti kan kita lihat pasar itu nantinya akan meresponnya seperti apa begitu. Nanti mungkin kita akan discuss lagi lebih lanjut di channel Telegram Dino Trading ID. Jadi bagi kalian yang belum mengikuti channel Telegram bisa kalian ikutin. Nah, kalau untuk euro berarti kan kalau kita lihat di sini si euro sendiri juga berada di channel line ya, atau di channel line downtrendnya dia. Kalau kita lihat di sini, nah dia itu juga berada di channel line downtrend. Nah, euro itu kalau kita lihat memang channel line downtrendnya masih cukup jauh di sini ya. Jadi memang yang kita lihat tuh dari segi dolarnya. Kalau dolar turun, karena kan channeling downtrend dolar, channeling uptrend dolar kan dari sini ya. Dari 2009 masih dijaga. Artinya dari sini berarti di kurang lebih di harga berapa? 96.900 ya. 96.900 sampai kurang lebih di harga tadi di Fibo berapa? Sini 96478 itu dia potensi untuk koreksi ke atas dulu karena si dolarnya itu kalau kita perhatikan memang sudah berada di area resisten trend line-nya dia. Tapi kalau dia breakout ini dari si 96478 maka kita akan tarik Fibo baru lagi dari sini ya, kurang lebih dari trend terakhir dia sebelum dia breakout. Dengan target nanti sampai sini terendahnya di 93400 begitu. Kalau untuk saat ini memang dia lebih cenderung koreksi ke atas, tapi secara major trend sama trendnya itu masih turun begitu. Oke, koreksinya paling pertama di sini ya, di orange line ini, kemudian kedua di sini di Fibo 288.8 sampai 261.8 ya. Jadi begitu pandangan saya. Jadi terima kasih. Kalau misalkan kalian punya pandangan lebih, boleh kalian share di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.